Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang lagi jumpa dengan Farhan Asgar Tigor, channelnya para pembelajar. Apa kabar para pembelajar sekalian dan tentunya sahabat pasti, sahabat Farhan Asgar Tigor. Saya selalu berharap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Ingat, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Pagi hari ini, tausiah Jumat akan disampaikan oleh sahabat Farhan Asgar Tigor, Bapak Kiai Haji Solahuddin Sanusi dari SMA Negeri 24 Bandung. Kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sami'na wa ata'na. Para pembelajar yang salih, cerdas dan mulia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengokohkan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu keharusan mutlak bagi setiap muslim. Takwa itu sendiri adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan dimanapun serta dalam keadaan bagaimanapun situasi kondisinya, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, baik pada waktu kita sendiri maupun saat bersama orang lain. Kemudian kalau ada orang yang bertanya, kenapa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditingkatkan? Paling tidak jawabannya ada 3. Karena karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang kedua, karena takwa itu adalah perbekalan yang terbaik. Watajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian yang ketiga, karena orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keuntungan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya ketakwaan bagi kehidupan seorang muslim, para khatib dan mubaligh tidak bosan-bosannya selalu berwasiat, selalu mengajak agar senantiasa dapat meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para khatib dan mubaligh sering menyampaikan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena begitu pentingnya meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita pahami bagaimana
cara atau petunjuk yang harus kita lakukan agar kita dapat memperkokoh dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini perlu kita kutip pendapat seorang ulama, Dr. Abdullah Nasiulwan. Beliau menyebutkan ada 5 perkara yang dapat meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bukunya Ruhiyah Ad-Da'iyah. Yang pertama, al-mu'ahadah. Apa itu al-mu'ahadah? Al-mu'ahadah itu adalah ingat kepada perjanjian. Ingat kepada perjanjian dengan siapa? Tentunya yang utama dan pertama, ingat kepada perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar, sebetulnya kita dulu ketika di alam ruh pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan taat, akan patuh dan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan ini tergambarkan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku inilah Rabbmu? Begitu kata Allah. Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi. Jelaslah bahwa kita ketika dalam ruh sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Allah itu adalah Rabb kita. Janji itu terus kita ulang saat kita membaca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam. Janji itu kita ulang lagi dalam membaca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dengan demikian, para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita sudah berjanji untuk menjalani kehidupan ini dengan nilai-nilai ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, banyak sekali manusia yang lupa kepada perjanjian itu. Oleh karena itu, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat kepada perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan taat, akan patuh, akan tunduk. Dengan begitu, insya Allah kita dapat meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang dapat meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita lakukan al-muraqabah, yakni merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting dilakukan oleh seorang muslim karena dengan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan merasa dilihat, ditatap, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya selalu berpikir sebelum berbuat, tidak berani meninggalkan perintah Allah dan tidak berani menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sikap al-muraqabah memang mutlak harus kita lakukan, mengingat Allah sebenarnya dekat. Allah itu maha mengawasi kita. Hanya kitanya manusia yang terkadang merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah dekat. Dan Allah maha tahu setiap apa yang kita perbuat, termasuk lintasan hati kita. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermuraqabah. Artinya merasa dilihat, ditatap, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, agar kita dapat meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita lakukan al-muhasabah, yakni introspeksi diri, menghitung-hitung diri. Introspeksi diri mutlak harus dilakukan oleh seorang muslim, apalagi kita tahu dan paham setiap amal manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menghisab amal-amal kita, mari kita hisab diri kita sendiri. Mari kita hitung amal-amal kita. Ada baiknya sebelum kita beranjak tidur, kita merenung, kita bertafakur, bermuhasabah diri. Perjalanan hidup kita seharian kemarin, apakah banyak amal salihnya atau banyak amal salahnya? Ketika banyak amal salihnya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada kita.
Tetapi jangan merasa sudah banyak juga amal soleh kita. Terus kita tingkatkan. Tetapi seandainya ketika kita bermuhasabah diri, banyak amal salahnya. Titik sampai di sana. Tidak lanjutkan. Besok harus meningkatkan kualitas amaliyah ibadah kita. Sahabat Umar bin Khattab pernah mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah menghisab di mil akhir nanti. Oleh karena itu, anak-anakku, para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat di dunia dan di akhirat, mari kita bermuhasabah diri. Ketika Ananda mampu bermuhasabah diri, maka insya Allah Ananda dapat meningkatkan, mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk negeri akhirat. Kalau belum mempersiapkan untuk negeri akhirat, kapan lagi? Saatnya sekarang. Ayo. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang dapat kita lakukan ketika kita ingin meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita lakukan al-mu'aqabah, yakni memberikan sanksi. Memberikan sanksi atau menghukum diri sendiri apabila tidak melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan. Apalagi kalau melakukan kemaksiatan. Sanksi diberlakukan agar ketentuan yang sudah ditargetkan dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai misal, Ananda sudah menargetkan setiap maghrib, isya, dan subuh akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tapi karena suatu hal atau kesibukan duniawi, Ananda tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka Ananda penting untuk memberikan sanksi. Contohnya dengan apa memberikan sanksinya? Misalkan Ananda memberikan infak sedekah setiap hari selama sepekan, misalkan sehari 20.000 kepada fakir miskin. Ini penting. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Suatu hari beliau pergi ke kebun miliknya. Setelah kembali lagi ke rumahnya, ternyata orang-orang sudah selesai melaksanakan sholat asar berjamaah. Lalu ia berkata, ini adalah kesalahanku. Aku kembali ke rumah, ternyata yang lain sudah melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka kebunku akan kusedekahkan kepada fakir miskin. Itu adalah bentuk al-mu'aqabah, bentuk memberikan sanksi. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima ketika kita ingin meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita lakukan al-mujahadah, yakni bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran Islam. Karena Islam itu agama amaliyah, yang tentunya ajarannya harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Tanpa kesungguhan, sangat sulit seseorang dapat melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Contohnya, sholat fardu yang 5 waktu. Ini membutuhkan kesungguhan dari umat Islam. Tanpa kesungguhan, maka umat Islam itu banyak yang tidak melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Atau ada juga yang melaksanakan sholat fardu 5 waktu, tapi tidak tepat waktu. Kemudian pelaksanaan juga gerakannya, bacaannya, ada yang belum fasih, tidak sesuai dengan sifat sholat Rasulullah SAW. Makanya di sini perlu ada kesungguhan. Begitupun dengan ajaran-ajaran Islam yang lainnya, perlu kesungguhan dari diri kita. Ketika kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ajaran Islam, maka insya Allah kita mampu meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan, menganugerahkan taufik hidayah kepada kita semua agar kita senantiasa dapat meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.